Sahabat, kali ini Ragam Indonesia akan mengajak Anda untuk mengunjungi Kabupaten Trenggalek. Sahabat Ragam, Kabupaten Trenggalek berjarak 180 km dari kota Surabaya. Dengan luas wilayah itu, Kabupaten Trenggalek dikaruniai kekayaan alam yang begitu melimpah. Dengan posisi yang berada di pesisir selatan Jawa Timur, Trenggalek memiliki banyak pantai, salah satunya Pantai Prigi. Pantai Prigi merupakan salah satu basis kapal nelayan Trenggalek yang akan melaut. Pantai Prigi berada di kawasan Teluk Prigi yang melindungi nelayan dari terjangan ombak Samudra Hindia. Kita pun dapat menyusuri laut di Teluk Prigi dengan menyewa kapal nelayan. Wah, asyiknya. Yuk sahabat, kita telusuri keindahan bumi Trenggalek. Sahabat, petualangan kita awali dengan mencicipi ragam kuliner yang unik dan khas di Trenggalek. Salah satunya adalah sego gegok. Sego gegok merupakan kuliner khas Trenggalek yang mirip dengan sego kucing di Jawa Tengah. Namun, sego gegok memiliki rasa yang super pedas. Bumbu untuk membuat sego gegok cukup sederhana loh, yaitu bawang merah, bawang putih, dan cabai. Sebelum diolah menjadi bumbu sego gegok, rebus terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, dan cabainya ya. Rebus menggunakan alas daun pisang agar lebih cepat matang. Setelah direbus, kemudian haluskan dan tambahkan sedikit garam. Selanjutnya, bumbu-bumbu yang telah halus digoreng. Nah, kini kita membuat lauk sego gegok. Campurkan bumbu halus yang telah digoreng dengan ikan teri, lalu tambahkan dengan gula. Aduk hingga semua bahan tercampur merata. Kemudian masak sambal teri selama 1 jam. Sahabat, setelah sambal teri tersedia, letakkan nasi setengah matang di atas daun pisang. Barulah kemudian campurkan nasi dengan sambal teri. Tutup bungkusan sego gegok dari daun pisang dengan lidi. Rebus sego gegok ini selama 1 jam. Barulah kemudian angkat dan siap untuk disajikan. Meskipun nampak sederhana, hidangan sego gegok memiliki rasa yang top. Harga sego gegok tak akan membuat kantong Anda kempis ya sahabat. Sebab satu porsi sego gegok dijual dengan harga Rp2.000. Saat menikmati sego gegok, rasa pedas yang dominan akan langsung menyergap. Wow, pedasnya. Sahabat, rasa pedas sego gegok diyakini oleh warga di Desa Sabrah dapat menghilangkan pusing dan hidung tersumbat loh. Nah, jika sahabat ingin menikmati sego gegok di Trenggalek, Anda dapat menyambangi rumah makan sego gegok Mbah Tumirah di Desa Sabrah, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Selamat mencoba ya. Sahabat, kuliner Trenggalek selanjutnya juga tidak kalah nikmat loh. Kini kita mengunjungi warung Pak Eko yang terletak di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Trenggalek. Warung ini memiliki menu andalan yaitu sego tiwul botok layur. Hidangan yang berbahan dasar ikan layur ini diolah menjadi sajian nikmat bersama dengan sego tiwul. Sego atau nasi tiwul menggunakan singkong sebagai bahan utamanya. Untuk membuat nasi tiwul, singkong yang telah dikeringkan diparut hingga menjadi halus. Kemudian campur dengan sedikit air sambil diaduk. Selanjutnya, kukus tiwul selama 15 menit. Kini saatnya membuat lauk pendamping yaitu botok layur. Sebelum menjadi botok, ikan layur perlu melalui proses pengasapan terlebih dahulu. Ini dilakukan agar rasa ikan menjadi lebih enak dan beraroma khas. Selanjutnya kita buat kuah botoknya. Buat bumbu dengan mengiris tipis bawang merah dan bawang putih. Lalu campurkan cabai merah kecil dan cabai merah panjang yang sudah dipotong-potong. Kemudian taburkan garam sebagai penyedap rasa. Haluskan semua bahan hingga tercampur merata. Setelah halus, campurkan potongan tomat dan santan. Setelah kuah botok tersedia, kini letakkan ikan layur asap di atas daun pisang. Kemudian siram dengan kuah botok, bungkus, dan kukus selama 30 menit. Sahabat, nasi tiwul telah tersedia dan botok layur pun telah siap untuk disantap. Nyam, nyam, nyam.
Biasanya menu nasi tiwul dan botok layur dihidangkan bersama dengan sayur tewel. Sayur tewel adalah sayur nangka bersantan yang telah dimasak sehari sebelumnya. Nikmat. Sahabat, rasa botok ikan layurnya terasa sangat gurih dan memiliki aroma asap yang khas. Rasa pedas berpadu dengan kenyalnya sego tiwul membuat satu sensasi tersendiri loh. Yang jelas akan membuat kita berkeringat dan ingin tambah lagi. Selamat mencoba. Sahabat Ragam, Anda pernah makan pindang? Pindang pada umumnya menggunakan daging ikan sebagai bahannya. Namun pernahkah Anda menikmati pindang dari iga sapi? Jika Anda berkunjung ke Trenggalek, Anda dapat mampir ke warung Ibu Husnul dekat alun-alun kota Trenggalek. Warung ini menyediakan pindang sapi sebagai menu andalannya. Nah, untuk membuat pindang khas Trenggalek ini, rebus iga sapi dalam air yang mendidih selama 1 jam. Sambil menunggu iga sapi direbus, saatnya membuat bumbu untuk pindang. Tumis bawang merah, bawang putih, cabai, dan kencur. Setelah matang, angkat dan pindahkan ke ulekan lalu campurkan dengan garam. Haluskan semua bahan hingga merata. Kemudian tambahkan keluak dan haluskan kembali. Setelah bumbu halus, masukkan ke dalam rebusan iga sapi. Aduk bumbu hingga tercampur merata dalam rebusan. Setelah bumbu tercampur, saatnya tumbuk lengkuas dan masukkan ke dalam rebusan bersama daun salam dan daun jeruk. Aduk kembali agar semua bahan tercampur hingga aroma sedap tercium. Terakhir, saatnya campurkan santan. Aduk kembali dan tunggu hingga mendidih selama 1 jam. Setelah matang, lalu taburkan cabai kecil di atas pindang sapi. Agar pindang sapi lebih nikmat dan bumbunya menyerap, inapkan pindang sapi selama 1 hari. Setelah diinapkan, pindang sapi pun siap disajikan. Siap-siap lidah dibuat tak terhenti bergoyang ya. Rasanya yang pedas dan segar menambah kenikmatan menyantap pindang sapi ini. Yummy! Jangan khawatir kantong Anda terkuras. Hidangan ini dibanderol dengan harga Rp15.000 per porsi. Ayo, kita serbu! Sahabat, selanjutnya kita akan mencicipi jajanan khas Trenggalek. Ada beragam jajanan di sini, salah satunya adalah alen-alen. Jajanan yang berbentuk cincin ini hanya memiliki satu warna, yaitu kuning. Rasanya gurih dan bertekstur renyah. Untuk mengetahui bagaimana jajanan berbentuk cincin kuning ini bisa tercipta, mari kita intip proses pembuatannya. Pertama, masukkan bawang putih ke dalam blender yang telah terisi air lalu haluskan. Kemudian rebus bawang putih halus bersama air. Bawang putih halus inilah yang membuat alen-alen gurih. Kemudian agar alen-alen berwarna, masukkan pewarna makanan kuning lemon ke dalam rebusan. Agar semakin gurih, taburkan garam dalam rebusan. Aduk rebusan agar pewarna dan garam tercampur merata. Rebusan pewarna sudah mulai mendidih, kini kita siapkan tepung tapioka sebagai bahan utama alen-alen. Campurkan tepung tapioka dan pewarna sambil diaduk lalu pindahkan ke wadah. Adonan ini harus segera diaduk saat masih panas agar adonan tak terputus-putus saat dibentuk lingkaran. Lalu pindahkan adonan ke tempat yang datar untuk diaduk dengan cara diremas sambil ditekan. Barulah adonan siap dimasukkan ke dalam tabung cetakan. Selanjutnya, cetak alen-alen dengan mesin cetak tradisional. Adonan yang keluar dari cetakan, potong dengan menggunakan pisau setiap adonan keluar sedikit demi sedikit. Sambil adonan dipotong, taburkan dengan tepung ketela agar adonan tak lengket. Potongan adonan alen-alen telah membentuk cincin kecil, lalu saatnya disaring agar alen-alen bersih dari tepung ketela. Adonan alen-alen yang telah bersih siap untuk digoreng. Goreng alen-alen selama 15 menit sambil terus diaduk. Setelah matang, siap diangkat dan ditiriskan. Tiriskan alen-alen ke dalam mesin spinner agar minyak terpisah dari alen-alen. Terakhir, alen-alen pun siap dibungkus dalam kemasan dan siap untuk dinikmati. Jika Anda berkunjung ke Trenggalek dan ingin membeli alen-alen, Anda dapat melangkahkan kaki ke pusat oleh-oleh Tunggal Jaya yang berlokasi di Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari. Sahabat, alen-alen sering dibawa sebagai oleh-oleh cemilan khas Trenggalek. Enaknya memang dinikmati sembari bersantai bersama teman ya. Selamat mencicipi. Sahabat, jajanan dari Trenggalek berikut ini dikenal dengan nama manco. Camilan legit yang menggunakan beras ketan sebagai bahan dasarnya. Sebelum diolah menjadi manco, beras ketan perlu dicuci kemudian direndam.
Proses perendaman beras ketan ini minimal 3 hari agar beras ketan menjadi lunak saat akan ditumbuk. Kemudian kukus beras ketan selama 30 menit. Beras ketan siap diangkat untuk ditumbuk. Sebelum ditumbuk, alu perlu diolesi dengan kacang kedelai yang telah halus agar beras ketan mengembang saat digoreng. Tumbuk beras ketan sampai halus selama 1 jam. Dalam satu alu ini, penumbuk beras ketan bisa sebanyak 3 orang. Setelah ditumbuk, beras ketan yang telah halus siap dicetak di atas tampah. Ratakan beras ketan yang telah ditumbuk membentuk lingkaran yang besar seukuran tampah. Beras ketan yang sudah dicetak seukuran tampah harus dicampurkan dengan tepung beras agar tidak lengket. Selanjutnya adalah proses penjemuran. Jika cuaca panas terik, penjemuran dapat berlangsung selama 6 jam. Setelah cukup dijemur, kumpulkan adonan tepung beras sambil dilipat menjadi setengah lingkaran. Kemudian potong kecil-kecil menjadi beberapa bagian. Nah, jadilah potongan adonan dengan bentuk kecil memanjang. Selanjutnya jemur selama 4 jam. Setelah dijemur, potong adonan menjadi kecil-kecil. Selanjutnya goreng dengan pasir di atas tungku dan penggunaan pasir di sini agar manco dapat tahan lama. Manco yang telah matang lalu dicampurkan dengan gula jawa yang dimasak hingga cair. Selanjutnya buat topping manco dengan tambahan beras ketan yang digoreng. Kemudian aduk-aduk manco dalam kumpulan beras ketan yang sudah digoreng. Akhirnya manco pun siap untuk dikemas. Menyusuri Trenggalek tak lengkap jika tak mampir ke toko oleh-oleh dan jajanan khas Trenggalek. Sambil mengayuh sepeda di desa Wanurejo, Kecamatan Gandusari, Trenggalek, tertujulah pada toko Rara yang menjual manco sebagai jajanan dan oleh-oleh khas Trenggalek. Manco beras ketan dalam kemasan kecil dijual seharga Rp6.000 per bungkus. Ada pula manco wijen. Manco wijen dalam kemasan kecil dijual seharga Rp8.000 per bungkus. Saatnya bergegas menuju kawasan Gua Lowo. Suasana hutan jati yang kering dan meranggas ternyata menjadi tempat pas untuk menikmati manisnya manco sembari menyaksikan kesenian khas Trenggalek dari Turonggo Yakso. Nikmat. Sahabat, tari Turonggo Yakso berasal dari kata Turonggo yang berarti kuda dan Yakso yang berarti raksasa. Tak heran jika kuda yang ditunggangi oleh penari adalah kuda berkepala raksasa. Kuda berkepala raksasa yang ditunggangi penari ini melambangkan bahwa para kesatria harus bisa mengendalikan nafsu untuk memerangi kejahatan. Tarian Turonggo Yakso dibuka dengan atraksi cambuk yang diayunkan ke tanah oleh pemimpin kesatria. Kemudian muncullah barongan dan kucingan yang menjadi lambang kejahatan dan mara bahaya di muka bumi. Sahabat Ragam, tari Turonggo Yakso ini menceritakan para satria yang ingin mengusir kejahatan dan mara bahaya yang menyerang desanya. Maka gerakan tari yang diperagakan adalah seperti sedang bertempur. Barongan dan kucingan bergerak lincah, mulutnya yang dikatupkan dengan keras layaknya naga dan singa yang menerkam. Pertempuran berlangsung sengit dan berakhir pada kemenangan para kesatria dalam menumpas kejahatan dan mara bahaya. Para tokoh jahat terkapar di medan perang. Setelah pertempuran usai, para ksatria bersukaria. Mereka melakukan tarian kemenangan. Mereka berputar-putar sambil terus menghentakkan kaki ke bumi seolah menegaskan bahwa kebenaran akan selalu menang dan mengalahkan kejahatan. Pada gerakan akhir tarian ini, gerakan tari para ksatria melambangkan sukacita atas kemenangannya menumpas kejahatan. Para penonton pun terbuai dengan tarian yang penuh drama dan syarat akan nilai-nilai luhur. Sungguh warisan budaya yang luar biasa ya, sahabat. Sahabat, selain kaya dengan alamnya, Trenggalek memiliki sumber daya manusia yang begitu kreatif. Wilayah Pantai Perigi, tepatnya di Desa Tasik Madu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, terdapat komunitas masyarakat pesisir yang sangat kreatif. Masyarakat di sini mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Ide kreatif ini berawal guna mengisi waktu luang para nelayan jika tidak melaut. Mereka mencoba membuat miniatur perahu dari lidi. Salah satu kerangka dari miniatur perahu lidi ini menggunakan kayu waru gombong. Kerangka dari kayu waru gombong dibuat pada bagian bawah perahu. Potong lidi kecil-kecil lalu tempelkan pada kayu waru gombong dengan menggunakan lem super.
Tempelkan lidi secara berdekatan hingga menutupi kayu waru gombong. Kemudian potong lidi menggunakan cutter sesuai dengan panjang kerangkanya. Pada bagian layar perahu, pembuatan tersusun dari potongan lidi kecil-kecil yang hanya direkatkan menggunakan lem super. Lalu dirangkai hingga terciptalah miniatur perahu dari lidi secara utuh. Karya yang luar biasa ini menjadi juara satu lomba desain miniatur perahu pada Prigi Fest 2015 loh. Wow, hebat! Selain miniatur perahu dari lidi, masyarakat desa Tasikmadu ini melanjutkan proses kreatifnya dengan membuat perahu remote control. Perahu remote control ini juga menggunakan potongan kayu waru gombong sebagai bahan utamanya. Potongan kayu waru gombong yang tipis ditempelkan pada potongan lain menggunakan lem super. Lalu olesi menggunakan semen putih agar celah antar kayu yang dilem tak terlihat. Proses yang sama juga dilakukan saat membentuk badan kapal. Setelah itu buat pelamir untuk membuat halus kayu waru gombong. Campurkan semen putih dengan lem putih, aduk lalu tambahkan sedikit air. Aduk kembali hingga bahan tercampur merata. Olesi pelamir di badan perahu secara merata. Kemudian jemur badan perahu yang telah diselimuti pelamir hingga kering. Setelah kering, angkat dan siap diamplas hingga badan perahu halus. Kini saatnya mengecat perahu remote control ini. Terakhir, setelah perahu menjadi berwarna dan bagian tubuhnya tersusun sempurna, saatnya pasang mesin pada perahu agar dapat berjalan di atas air. Pasang mesin dengan cara menghubungkan kabel pada dinamo dan aki. Mesin ini pun tentunya terhubung dengan remote control. Sebelum dicoba di air, mesin yang telah tersambung dengan remote control perlu dicoba. Alhasil, mesin berhasil menggerakkan kipas dan papan kemudi pada bagian bawah perahu. Kipas inilah yang mendorong perahu berjalan di atas air. Sedangkan papan kemudi membuat kapal dapat berbelok ke kiri dan kanan. Sahabat Ragam, perahu remote control ini adalah model Slerek. Merupakan model perahu khas Trenggalek yang jamak digunakan para nelayan untuk melaut. Hore! Kini saatnya memainkan perahu ini di laut sekitar pelabuhan Pantai Prigi. Menjalankan perahu di atas air dengan remote control sangat mengasyikan. Perahu dapat berjalan kencang seperti balapan di atas air dengan dikendalikan remote. Perahu remote control ini dibanderol harga 3 juta rupiah. Harga yang setara dengan tingkat kreativitas yang tinggi dan kerumitan dalam membuatnya ya sahabat. Sahabat, kerajinan selanjutnya akan menciptakan miniatur motor gede. Tidak terbuat dari kayu, miniatur motor gede ini menggunakan limbah besi sebagai bahan penyusunnya. Untuk melihat proses pembuatannya dapat mampir ke Jalan Soekarno-Hatta, Gang Rambutan, Kota Trenggalek. Miniatur motor gede dibuat dengan kerangka dari kawat sepanjang 70 cm. Kerangka motor gede pun telah tercipta. Sahabat Ragam, tempat untuk menaruh ban depan dan ban belakang harus lurus agar ban terpasang dengan sejajar. Tempat menaruh ban belakang posisinya harus lebih rendah dari tempat untuk ban depan, karena ban belakang motor lebih kecil daripada ban depan. Buat lekukan stang kiri dan kanan dengan sinkron dan stang telah jadi. Saatnya buat mesin motor. Mesin motor ini menggunakan limbah elektronik sebagai kerangka dasar mesin. Kemudian tempelkan dengan limbah ballpoint, limbah jam dinding, dan limbah korek menggunakan lem. Mesin telah terpasang. Saatnya buat tangki motor dari karet. Buat jok motor dari karet. Bentuk karet sesuai pola lalu gunting. Tipiskan bagian sisi jok kemudian olesi lem. Tempelkan pada bagian kerangka jok. Selanjutnya buat lambang motor dari kancing baju. Pasang pada bagian kanan dan kiri tangki motor.
Terakhir, buat pelapis ujung stang dari potongan karet yang kecil, lalu masukkan potongan karet kecil pada bagian stang. Bakar karet sedikit, lalu ditekan-tekan agar menjadi lebih kecil dan tipis. Buat pada bagian kanan dan kiri. Selanjutnya, pasang limbah per di bawah jok motor sebagai shock breaker. Dan voila! Jadi deh, motor gede dari limbah besi ini memiliki variasi ukuran. Ada yang berukuran besar, kecil, dan sedang. Jenis motor gedenya pun terdiri dari jenis chopper, ronteng, dan boxer. Jika Anda berminat untuk mendapatkannya, miniatur ini dibanderol mulai dari harga Rp75.000 hingga Rp200.000. Miniatur motor gede yang mirip aslinya, bukan? Hadirnya kerajinan kreatif ini selain memiliki nilai seni tinggi, juga dapat mengurangi limbah besi yang mengotori lingkungan. Sungguh ide cemerlang. Jangan kemana-mana ya, sahabat Ragam, karena terima kasih Anda masih bersama Ragam Indonesia. Sahabat Ragam, itu tadi sekelumit tentang penelusuran keberagaman yang ada di bumi Trenggalek. Keberagaman inilah yang diharapkan mampu menjaga kesatuan Republik kita ini. Demikian informasi yang bisa kami sajikan bagi sahabat Ragam kali ini. Semoga dapat menambah dan memperkaya pengetahuan Anda. Saksikan terus Ragam Indonesia setiap Senin sampai dengan Rabu pukul 5:45 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.